Terdakwa Richard Eliezer atau Baradae menanggapi keterangan Putri Chandrawati yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Baradae, ada beberapa pernyataan yang tidak sesuai. Richard mengatakan salah satu kesaksian yang tidak diakui oleh istri Verdi Sambo itu adalah peristiwa perempuan menangis yang keluar dari rumah Sambo di Jalan Bangka. Saat itu, Richard diminta ikut oleh Putri Chandrawati untuk mengelilingi daerah Kemang hingga balik ke rumah di Jalan Bangka. Baradae mengatakan di rumah Bangka sudah ada Verdi Sambo bersama rekannya bernama Ko Elben. Menurut Richard, dalam rumah tersebut hanya boleh dijaga oleh dua ajudan yakni Matius dan Yosua. Kesaksian kedua yang juga diluruskan oleh Richard yakni perihal pengakuan Putri yang tidur selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Padahal kata Baradae, ia sempat meminta petunjuk apakah perlu ajudan di rumah Saguling menyiapkan tes polymerase chain reaction atau PCR pengecekan COVID-19. Ketiga, Baradae meluruskan keterangan Putri yang mengaku tidak mengajaknya menyimpan senjata ke lemari penyimpanan di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling. Berikutnya, Baradae lagi-lagi membantah bahwa Putri tidak mengetahui soal skenario pembunuhan Yosua yang telah dibahas di Saguling. Padahal kata Richard, ketika perencanaan disampaikan oleh Verdi Sambo, ada Putri Chandrawati di tempat tersebut. Tidak hanya itu, keterangan Putri yang mengaku tidak melihat jenazah Yosua saat tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 juga dinilai tidak benar. Sebab kata Richard, sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengaku melihat kamar Putri Chandrawati dalam keadaan sedikit terbuka saat eksekusi dilakukan. Terakhir, Baradae juga meluruskan pengakuan Putri yang menyatakan tidak mengetahui adanya pemberian uang dan ponsel. Padahal kata dia, ada bukti dan saksi yang melihat dan membenarkan adanya pemberian tersebut pasca pembunuhan terhadap Yosua. Ada di situ yang mulia. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta Jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan mungkin. Ajudan yang disuruh standby di dalam rumah itu cuma 2 orang yang mulia, yaitu almarhum sama Matius yang mulia. Lain daripada itu baik ajudan maupun ART kami disuruh untuk menunggu di pagar di luar, ada yang di samping. Dan karena pada saat itu saya yang ada di luar, jadi saya yang melihat sendiri untuk perempuan yang keluar dari dalam rumah yang mulia menangis. Yang pertama. Siap. Kedua. Baik, yang kedua yang mulia pada saat tanggal 8 yang mulia, pada saat sepanjang perjalanan dari Magelang sampai di Jakarta tadi Ibu PC menjelaskan bahwa Ibu PC ini tidur dan tidur terus itu sampai di Jakarta yang mulia. Bahkan tidak ada percakapan antara saya dan Ibu PC. Padahal sebenarnya saya ada percakapan dengan Ibu PC menanyakan tentang PCR yang mulia. Saya pada saat itu Sadam selaku ajudan yang standby di kediaman Bangka. Karena protapnya ketika dari luar kota ini harus balik ke Jalan Bangka dulu untuk isolasi dan PCR. Jadi Sadam ini yang chatting ke saya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.